selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sudah 1 minggu kita tidak berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Komisi Pelayanan Anak GKP Rehoboth Jatinegara. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bersama-sama yuk. Dengar dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, tadi malam Tuhan telah menjaga kami di dalam istirahat kami. Terima kasih juga untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami, juga kesehatan dan penyertaan Tuhan kepada kedua orang tua kami, kakak dan adik kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk berkat-Mu dan kesehatan sampai pada hari ini yang masih kami rasakan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan penuh sukacita di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memuji, membaca dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Dan sehingga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan dan keseharian kami nantinya. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, biarlah apapun yang mereka sampaikan kepada kami pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, tadi malam Tuhan telah menjaga kami di dalam istirahat kami. Terima kasih juga untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami, juga kesehatan dan penyertaan Tuhan kepada kedua orang tua kami, kakak dan adik kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk berkat-Mu dan kesehatan sampai pada hari ini yang masih kami rasakan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan penuh sukacita di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memuji, membaca dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Dan sehingga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan dan keseharian kami nantinya. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami,
Dimanapun mereka berada, biarlah apapun yang mereka sampaikan kepada kami pada hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga buku aktivitasnya. Sebelum itu kita menyanyi dulu yuk bersama-sama, Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada batas murahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada batas murahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, Sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai, shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Budi sangat bersyukur dan makasih karena adik-adik, Kak Budi percaya semua dalam keadaan sehat dan kita kembali dapat bertemu adik-adik untuk memuji dan serta membaca tentang firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Adik-adik, yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Budi bercerita dan juga adik-adik kita sama-sama berinteraksi, walaupun kita masih melalui video, tapi Kak Budi percaya semangat adik-adik tidak pernah putus dan selalu bersemangat untuk selalu hadir setiap minggu mendengar firman Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik buat kami. Kasih karunia-Mu begitu luar biasa buat kami ya Tuhan, hingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh kembali ya Tuhan, ingin membaca firman Kau ya Bapa, ingin mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Budi ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh
kami dengar dan juga aktivitas yang boleh kami kerjakan, itu semua juga selalu Engkau sertai, dan juga kami boleh selalu bersyukur karena kasih karunia-Mu ada untuk kami ya Tuhan di setiap hari ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk kami juga dapat mendengar firman Kau. Pakai kami selalu ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu mengerti firman yang boleh kami dengar dan boleh kami juga sampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ingin bercerita sahabat yang menegur yang salah. Adik-adik, bacaannya dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Kak Budi ingin bacakan firman Tuhan tersebut. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan bangun, dan Samuel menjawab, "Berbicara sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kuperintahkan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Nah, adik-adik, Kak Budi ingin bertanya nih kepada adik-adik, siapa sih yang pernah ditegur oleh guru atau ditegur oleh orang tua adik-adik? Gimana sih rasanya kalau ditegur? Apa merasa kesal atau merasa emosi, atau adik-adik dapat menerima teguran tersebut? Nah, hari ini kita belajar adik-adik, tentu teguran itu punya arti dan maksud ya adik-adik ya. Kalau adik-adik tentu nggak berbuat sesuatu yang salah atau berbuat sesuatu hal yang memang dianggap itu tidak baik, tentu nggak mungkin orang itu menegur dengan sembarangan. Nggak mungkin guru kita menegur kita tanpa maksud, atau orang tua kita menegur adik-adik itu tanpa maksud tertentu. Nah, hari ini kita tadi bacaan tadi dari Samuel tersebut, hari ini kita belajar tentang sahabat yang menegur teman gitu. Nah, adik-adik, Samuel yang masih muda ini tinggal di rumah Imam Eli. Nah, adik-adik ketahui bahwa Imam Eli mempunyai anak, yang anaknya ini bernama Hofni dan Pinias. Hofni dan Pinias ini sangat bandel adik, sangat nakal dan tidak nurut apa yang diperintahkan Tuhan, dan juga selalu berbuat dosa. Dan anak-anak Imam Eli ini di hadapan Tuhan itu selalu menganggap rendah korban bakaran, atau ya kalau di zaman saat itu adik-adik,
bangsa Israel itu sering sekali memberikan korban bakaran adik, untuk kayak persembahan lah saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan anak-anak Imam Eli ini tidak menghargai itu adik-adik, dan selalu menganggap rendah dan tidak taat kepada Tuhan. Ini terlihat di ayat 17. Allah mengingatkan dan menegur Imam Eli melalui Samuel bahwa Allah akan menghukum Imam Eli dan juga anak-anaknya. Kenapa sih kok Allah juga kan yang berbuat dosa itu adalah anak-anaknya Imam Eli? Kenapa sih kok Allah juga menghukum Imam Eli adik-adik? Ya, karena Imam Eli sebagai orang tua tidak menegur atau tidak menasehati anak-anaknya yang memang berbuat dosa adik-adik. Nah, kita seringkali tentu punya orang tua selalu menegur kan, mengingatkan, karena tanda sayangnya orang tua kepada kita. Tentu orang tua kita menegur kita, mengingatkan kita bahwa sesuatu hal buat salah. Ya terkadang mungkin kita lupa waktu atau lupa diri adik-adik saat kita misalkan bermain gadget. Kita seharian memegang handphone atau memegang laptop kita, atau di depan laptop kita, atau di depan komputer kita, atau depan gadget kita lupa dengan waktu, lupa dengan orang-orang sekitar kita, kasihkan bermain dengan handphone. Nah, orang tua kita justru mengingatkan atau menegur kita bahwa kenapa sih kita harus ditegur? Kan juga kita nggak main kemana-mana kok mah, saya ada di sini, saya nggak keluar, nggak panas-panasan, nggak lari-larian, tapi saya ada di rumah. Mama kan senang, harusnya saya ada di rumah senang, terus duduk dengan baik dengan main gadget. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa hal tersebut, gadget tersebut memang ada sisi negatif dan sisi positifnya adik-adik. Tentu ada yang baik dan ada yang tidak adik-adik. Nah, kecenderungannya adalah nilai negatifnya karena faktor gadget tersebut. Nah, Kak Budi berharap kenapa orang tua itu juga menegur adik-adik, karena ingin sesuatu hal yang baik kepada adik-adik, tidak sibuk dengan gadgetnya sendiri, tidak bersosialisasi dengan mungkin dengan bermain dengan adik-adik di rumah, atau bermain atau membantu orang tua karena sibuk sendiri dengan gadgetnya. Nah, kembali ke cerita Kak Budi. Pas saat itu, mengapa Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil harus menegur Imam Eli adik-adik? Sebab ternyata sekalipun Imam Eli sudah mengetahui perbuatan dosa anak-anaknya, namun Imam Eli itu seakan tidak mempunyai keberanian untuk menegur anak-anaknya. Nah, itu adik-adik, kenapa Allah juga menghukum Imam Eli? Karena Imam Eli tidak mempunyai keberanian untuk menegur anak-anaknya adik-adik. Walaupun anak-anaknya itu, dia tahu bahwa anak-anaknya itu berbuat dosa dan salah dan tidak baik di hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan sama sekali tidak menghargai kekudusan Allah adik-adik. Itu terlihat dari 1 Samuel 3 ayat 13. Allah menghendaki supaya Imam Eli menasihati anak-anaknya yang menghinakan Allah dengan perbuatan mereka yang tidak senonoh. Allah ingin Imam Eli menegur anak-anaknya kembali ke jalan Tuhan yang benar dan bertobat. Sebab di mata Allah, Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Hal ini menjadikan anak-anak Imam Eli semakin berlaku tidak baik dan berbuat dosa di hadapan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Imam Eli ini memang udah kebangetan adik-adik. Sudah tidak mencerminkan perintah Allah. Dan satu lagi, Imam Eli pun tidak berani menegur. Dia lebih takut kepada anak-anaknya dibanding dengan kepada Allah. Karena keadilannya, maka Allah tidak hanya menegur, namun pada akhirnya menjatuhkan hukuman bagi Imam Eli dan keduanya. Dan hal ini
disampaikan oleh siapa? Oleh Samuel adik-adik. Allah melalui Samuel menyampaikan bahwa hal tersebut Allah tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Imam Eli dan juga anak-anaknya. Pertama, yang utama adalah anak-anak Imam Eli ini tidak berbuat baik di hadapan Allah. Makanya melalui Samuel menyampaikan sebagai seorang sahabat, ia menyampaikan kepada Imam Eli bahwa perbuatannya adalah tidak baik. Walaupun Samuel masih muda, tapi Samuel melalui janji Allah atau melalui firman Tuhan atau melalui Samuel, Allah menyampaikan atau menasihati Imam Eli. Nah adik-adik, melalui kisah ini kita dapat menarik pelajaran bahwa kalau kita mengasihi teman-teman dan sahabat kita, jangan ragu menegur mereka kalau mendapat mereka berbuat salah atau kecurangan atau ketidakjujuran. Mungkin adik-adik saat ini jarang berinteraksi dengan teman-temannya secara fisik ya adik-adik, tapi adik-adik bisa berinteraksi dengan teman-teman adik-adik di sekolah melalui virtual, mungkin melalui sosial media, melalui grup WA ataupun melalui WA adik-adik, ataupun melalui Instagram atau grup-grup yang lain, atau melalui sosial media yang lain. Nah, adik-adik di sini adik-adik, jika adik-adik juga merasa bersalah atau membuat kesalahan, tentunya adik-adik harus juga berbesar hati untuk menerima dan mengakui bahwa adik-adik salah. Tapi jika adik-adik melihat teman-teman adik-adik atau siapapun atau orang tua sekalipun atau siapapun yang memang berbuat salah, baiknya adik-adik bisa menegur mereka, bisa mengingatkan mereka, karena adik-adik sayang tentunya sama mereka. Tentu adik-adik bisa menasehati, bisa memberikan sesuatu hal yang baik, bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Contohnya misalkan saat sekolah, misalkan ada yang menyontek, apakah adik-adik ikut juga menyontek? Tentu tidak kan? Atau misalkan adik-adik memusuhi temannya atau di grup sekolah, misalkan ada teman-teman adik-adik yang memang tidak suka dengan seorang teman, terus dia melakukan persekongkolan atau mengajak adik-adik untuk kita musuhin yuk si A, karena si A udah ngatain baratnya, atau mengatain saya nih baratnya, yuk kita musuhin, kita nggak usah temenin dia. Apakah adik-adik ikut menjadi teman yang memang teman sepakat untuk memusuhi teman adik-adik? Tentu tidak adik-adik. Itu adalah perbuatan yang dosa, itu adalah perbuatan yang curang, itu adalah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Adik-adik seharusnya menjadi berkat, adik-adik harusnya menjadi terang di tengah-tengah teman-teman adik-adik yang memang memusuhi. Adik harus mengingatkan, nggak boleh loh kita musuhin dia, nggak boleh loh kita jahatin dia. Yuk kita ajak ngobrol aja, yuk kita tetap sahabatan dengan dia, seperti itu. Karena kalau adik-adik ikut ke dalam persekongkolan tersebut, adik-adik sama aja dengan tadi yang diceritakan di firman Tuhan, seperti Imam Eli. Imam Eli ini udah tahu salah, tapi dia ikut juga gitu, tidak mengingatkan, tidak menegur. Nah, sama dengan adik-adik. Adik-adik walaupun masih muda, adik-adik tahu itu perbuatan salah, tegur lah, ingatkan. Adik-adik misalkan punya adik di rumah, ya bukan adik-adik malah memusuhi adiknya, tapi adik-adik harus juga memberi pengertian. Itu salah lo, nggak boleh lo kamu betul, nggak boleh lo kamu ngomong jahat kepada mama, nggak boleh lo kamu mengatai berbuat kasar terhadap orang lain, atau berkata-kata kotor atau berkata-kata tidak baik. Itu dosa dek, seperti itu. Atau mama atau orang tua kita bisa mengingatkan kalau memang orang tua kita salah gitu deh. Pasti orang tua kita akan mengerti bahwa apa yang dilakukan salah. Nah, banyak hal-hal yang lain ya, adik. Tentunya adik-adik juga sebagai anak-anak Kristen, adik-adik juga harus berlaku, atau adik-adik juga harus berbesar hati jika adik-adik melakukan salah, jika adik-adik ditegur. Ditegur itu tandanya sayang. Kalau kita menegur sahabat kita, atau adik-adik menegur orang lain, atau ditegur atau menegur,
itu artinya orang yang menegur kita atau kita yang menegur orang lain itu adalah perbuatan karena kita sayang dengan dia, karena Tuhan sudah mengajarkan sesuatu yang baik buat kita. Karena itu jadilah kita anak yang terang, anak sahabat yang selalu dapat menegur teman, sahabat yang selalu dapat mengingatkan orang lain ya sesuatu hal yang baik, bukan malah kita ikut menjadi jahat, ikut menjadi berbuat curang, atau ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau kita misalkan, kenapa sih tadi awal Kak Budi bilang bahwa gadget itu tidak baik, nanti Kak Budi akan setelah Kak Budi bercerita akan ada video yang menunjukkan bahwa kenapa sih efek dari gadget itu, efek negatifnya yang akan Kak Budi sampaikan ya adik-adik ya. Kalau positifnya tentu adik-adik bisa tahu sendiri. Sekarang sampai saat ini kita masih sama-sama stay at home, masih ada di rumah, belajar juga dari rumah. Itu melalui gadget atau melalui laptop atau komputer kita atau handphone kita bisa berkomunikasi, kita bisa belajar dengan guru kita di sekolah. Itu positifnya yang diambil. Tapi setelah itu banyak negatif kalau kita terus lama-kelamaan megang gadget untuk hal-hal yang memang tidak perlu adik-adik, di luar aktivitas sekolah adik-adik. Tentunya adik-adik harus mengistirahatkan handphone tersebut, mengistirahatkan kan adik-adik juga untuk beristirahat karena virus corona ini belum ketemu obatnya adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan adik dan juga dapat berinteraksi. Jika di rumah tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman, ya berarti berinteraksi dengan keluarga adik-adik di rumah, dengan papa, dengan mama, dengan mungkin kalau adik-adik punya adik atau kakak, dia berinteraksi dengan mereka. Buatlah sesuatu hal yang memang positif. Misalkan adik, kalau adik punya talenta bernyanyi, bernyanyilah. Adik-adik bisa bermain musik lah. Adik-adik bisa menulis sesuatu, cerita, tulislah sesuatu hal yang positif gitu loh. Jangan keluar dari hati dan juga mulut adik-adik sesuatu hal yang kotor atau suatu pikiran yang jahat terhadap orang lain. Tapi kita harus menciptakan di tengah pandemi ini, di tengah kondisi seperti ini, sesuatu yang baik. Adik-adik, Kak Budi ingin menyampaikan ada ayat hafalan untuk adik-adik, Amsal 6 ayat 23b. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, Kak Budi minta adik-adik dapat menuliskan pesan untuk teman pada secari kertas secara berurutan dalam adik-adik mungkin pesannya nggak usah terlalu panjang, mungkin bisa 3 baris pesan yang positif kepada teman-teman adik-adik, baik tentu adik-adik bisa berinteraksi langsung, boleh teman di sekolah maupun teman di gereja gitu. Adik-adik bisa memberikan tulisan sesuatu hal yang positif atau ajakan untuk dapat menjadi seorang anak yang baik. Contohnya misalkan obet yang di rumah, untuk obet yang ada di rumah, jaga selalu kesehatan. Jika keluar rumah selalu pakai masker dan juga selalu hidup sehat dan bersih dan rajin berolahraga. Itu adik-adik. Misalkan kepada teman kita, misalkan di sekolah minggu ya, misalkan kepada Ale gitu loh. Ale selalu cuci tangan ya, misalkan selalu berdoa sebelum makan, bangun pagi, dan setiap beraktivitas. Kita ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik pesan-pesan singkat seperti itu bisa adik-adik lakukan, bisa diberikan, nanti aktivitasnya bisa ditulis 3 baris gitu ya, seperti itu. Adik-adik bisa tuliskan pesan, ya boleh singkat dan boleh juga panjang. Adik-adik bisa tuliskan, nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih adik-adik selalu jaga kesehatan dan juga Tuhan, karena Tuhan sayang kepada adik-adik juga kepada orang tua adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu. Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu ada menyertai kami. Banyak hal, banyak kegiatan dan banyak aktivitas yang boleh kami lakukan di rumah ya Tuhan.
Tapi biarlah apa yang boleh Kamu lakukan dan perbuat ya Tuhan, itu semua mencerminkan firman Engkau kepada kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, jadikan kami anak yang berjiwa besar ya Tuhan. Bila kami melakukan salah, kami akui itu kesalahan kami. Dan kami siap ditegur oleh siapapun, baik oleh guru kami, orang tua kami, atau sahabat kami sendiri ya Tuhan. Dan juga kami boleh dapat menegur ya Tuhan juga sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang memang berlaku curang, berlaku tidak baik ya Tuhan di sosial media ataupun dimanapun ya Tuhan, sehingga kami juga dapat belajar dan mengerti karena Engkau begitu baik buat kami, dan kami juga mau menyampaikan suatu hal yang baik kepada sahabat-sahabat kami dan teman-teman kami. Ya Bapa, juga Engkau berkati selalu ya Tuhan orang tua kami, jaga selalu kesehatan mereka ya Tuhan, berikan rejeki kepada mereka Tuhan untuk dapat mengurus dan menyertai kami ya Tuhan hingga kami besar nanti. Berkati juga ya Tuhan kakak-kakak pengajar sekolah minggu, Engkau jaga kesehatan mereka dimanapun mereka berada, bersama orang tua, bersama keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami ya Tuhan, pimpin mereka Tuhan, jaga selalu Pak Pendeta Supriyatno dan keluarganya Tuhan, jaga selalu beliau dan pelihara dia Tuhan, sehingga setiap jaga kesehatan selalu Tuhan, setiap langkah kehidupannya Engkau pimpin dia selalu. Juga Tuhan berkati juga Tuhan, sertai juga Ibu Pendeta Sifra ya Tuhan, kiranya Engkau berkati bersama keluarganya Tuhan, kasih karunia-Mu ada untuk dia Tuhan di dalam setiap hal yang boleh ia lakukan dan kerjakan sebagai gembala kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sebentar lagi merayakan 75 tahun kemerdekaan ya Tuhan. Biar bangsa kami dapat selalu maju ya Tuhan, dan juga selalu dapat melewati masa-masa krisis ini, masa-masa corona ini ya Tuhan, COVID ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami terselamatkan ya Tuhan, dan juga bangsa kami dapat maju dan juga ekonomi dapat bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kabudi ingin mengingatkan kembali, jaga selalu kesehatan dan tetap di rumah, karena di rumah adalah suatu hal yang dapat menghindari adik-adik dari penyakit dan virus. Dan bila adik-adik terpaksa keluar rumah, adik-adik harus juga memakai masker, juga cuci tangan, dan setelah dari luar adik-adik mandi dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan berkati adik-adik. Shalom, dadah. Pernahkah terbayangkan di masa depan nanti, anak-anak ini akan menjadi generasi penerus di negeri ini? Anak-anak di Indonesia saat ini adalah anak-anak dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Anak ikut menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk, di mana gambar atau video yang tidak layak bagi anak terdapat pada internet sekarang ini dan amat mudah menemuinya. Anak juga menjadi mudah sakit karena waktunya hanya dihabiskan untuk bermain handphone. Hal itu juga berpengaruh pada anak di sekolah. Terlalu lama terkena radiasi sinar HP akan merusak mata anak. Gadget emang mempunyai banyak kelebihan, tapi ingat, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Di sini peran orang tua sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Nah adik-adik, bagaimana kisah tentang Bapak Samuel dan Bapak Eli? Pastinya Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bisa membawa pesan seperti Bapak Samuel di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita mau menyanyi satu buah lagu, Tuhan Yesus menginginkan daku. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa kebaktian minggu depan. Dadah!